sertifikat, kemudian dokumen sinkronisasi dengan Budi itu apakah ikut dilampirkan atau seperti tahun kemarin saja cukup dengan daftar hadir, foto kegiatan, dan rangkumannya aja, seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Tiknul mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Baik, kita tampung dulu ya. Untuk selanjutnya ada Bapak Marwan dari SMKS Sinar Husni. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama, di dalam anggaran yang sudah disampaikan tadi, kalau nggak salah saya, oleh narasumber yang terakhir, ada pembelian buku sekitar 90 juta. Pertanyaan saya, kalau di sekolah saya itu memang kelas 10 sudah ada bukunya, tentu untuk kelas 11. Nah, dari apa yang dipaparkan kepada kami tadi, bahwa untuk kelas 11 itu 10 judul buku. Kalau nggak silap saya tadi, ada 10 judul buku dengan anggaran 90 juta. Pertanyaan saya, apakah buku yang kita beli ini hanya untuk kakak yang di PKK? Kalau seandainya hanya untuk buku yang di PKK mungkin cukup buat sekolah saya. Tetapi perintah yang kami tahu bahwa ketika sekolah tersebut mendapat PK, maka kakak yang lain harus mengikuti sesuai dengan kurikulum merdeka. Maka alangkah ganjilnya kalau hanya yang di PK-kan saja yang bisa saya beli. Sementara yang nggak di PK-kan nggak dapat buku. Nah, seandainya semua mesti saya beli, maka anggaran tersebut insya Allah nggak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pajak tadi Pak Tikno ya sampaikan, bahwa untuk sekolah swasta yang membayar pajak adalah penyedia. Nah, bila saya kaitkan dengan kegiatan yang kita lakukan, kalau untuk buku mungkin oke, yes, dalam pembelian buku penyedia biasanya sudah bayar pajak. Nah, narasumber itu bagi kami ada ketentuannya yang saya ketahui, mungkin saya salah atau benar, saya pun mungkin mohon penjelasan di sini. Kalau narasumber kita ambil dari institusi pemerintah, maka narasumber itu honornya wajib kena pajak. Apakah mungkin si oknum narasumbernya yang membayar pajaknya? Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan penarikan dana, tadi ada saya dengar hanya boleh kita tarik dari bank sesuai dengan kebutuhan kita. Sementara mungkin nanti kami atau mungkin bapak-bapak ibu kepala sekolah yang lain, dalam satu minggu itu mungkin ada beberapa kegiatan. Jadi kalaulah misalnya dalam satu minggu itu ada 3 kegiatan, maka dalam satu minggu itu kami harus 3 kali ke bank. Alangkah janggalnya, apa tak boleh, apa tidak boleh misalnya dalam satu minggu kami tarik dana untuk kegiatan minggu pertama, misalnya sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Itu kira-kira Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi ya. Dari SMK PGRI 2 Palembang, Bapak Edi Sonia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran itu Ibu Linda? Ya, terdengar Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak.
dari apa yang telah sampaikan terakhir tadi kami mendengar bahwa sisa uang yang masih ada itu harus dikembalikan ke kas negara. Ada problema dari SMK PGRI 2 ini bukan untuk tahap kedua ini Pak yang dibantu. Yang tahap pertama. Bantuan tahap pertama itu masih kami tersisa dana itu Rp76.936.573. Tetapi di situ kami membuka takola, menunggu billing pembayaran itu sampai hari ini tidak ada. Bahkan dari informasi yang dari billing itu pengajuan sedang menunggu oleh penanggung jawab program. Nah ini untuk mengembalikan uang ini kemana? Nah ini Pak permasalahannya. Jadi kalau tadi permasalahan hari ini bahwa ada sisa uang harus dikembalikan ke negara, sedangkan oke, kami akan lakukan itu. Nah, tapi permasalahan ini kita mundur ke belakang, itu tahap pertama kemarin, kami mendapat tahap pertama bantuan itu, masih tersisa dananya 76 jutaan lebih. Tetapi begitu kami mengecek di takola, menunggu info billing pembayaran, itu tidak ada sama sekali petunjuk, hanya informasinya pengajuan sedang menunggu oleh penanggung jawab program. Itu jawaban itu, Pak. Sampai hari ini kita belum bisa berbuat apa-apa untuk mengembalikan uang itu. Terima kasih, Mbak Linda. Terima kasih, Pak. Baik, kita jawab terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Kepada Pak Tikno, Mbak Nita atau Mbak Rita dipersilakan untuk menjawab. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nita, Bapak Ibu. Saya bantu jawab untuk pertanyaan pertama dari SMK Negeri 1 Arahan. Untuk SK pelaksana ya, Ibu, itu nanti akan dibuatkan baru. Jadi di link materi nanti akan ada contoh formatnya. Silakan Ibu atau Bapak membuat kembali berdasarkan yang sesuai dengan link materi. Kemudian untuk dokumen itu tetap harus dilampirkan semuanya, dan itu untuk arsip sekolah. Jadi yang disampaikan di takola adalah rekapnya saja, Ibu. Jadi misalnya contoh undangan, contoh daftar hadir, dan notula rapatnya. Minimal notula rapat harus dilampirkan. Kemudian untuk buku yang pertanyaan Bapak selanjutnya, buku 90 juta itu bila Bapak PK tahun 2020 yang COE, itu kan berarti tahun lalu sudah mendapatkan buku yang kelas 10. Jadi Bapak tinggal pembelian buku yang kelas 11. Yang dibeli berdasarkan buku yang dilampirkan di link materi. Di situ sudah ada harga eceran tertinggi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat harga eceran tertinggi dan buku yang harus dibeli. Kalau misalnya dana tersebut tidak mencukupi, Bapak Ibu menggunakan dana BOS. Jadi kita hanya menganggarkan 90 juta untuk buku tersebut. Kemudian yang pertanyaan terakhir untuk SMK Negeri PGRI 2 Palembang, itu untuk sisa pengembalian dana, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon saya, nanti saya tuliskan di kolom chat untuk pengembalian dana sisa tahun lalu, karena sistem pengembalian dananya nanti akan kami berikan ID billing setelah Bapak Ibu mengirim mengisi link yang akan saya sampaikan. Begitu Mbak Linda. Terima kasih kepada Mbak Linda, saya kembalikan. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang terlewat untuk yang pajak. Untuk pajak, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya bisa menanyakan kantor pajak setempat, karena kami
juga keterbatasan untuk mengenai perpajakan juga agak terbatas pengetahuan kami. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan ke kantor pajak setempat atau besok kami akan ada pemateri dari Dirjen Pajak. Bapak Ibu bisa menanyakan di sesi materi besok. Begitu. Terima kasih Mbak Linda dan Bapak Ibu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Mbak yang penarikan dana tadi. Dari Pak Marwan yang penarikan dana sesuai kebutuhan. Misalkan dalam seminggu dia narik untuk kegiatan seminggu yang akan datang, itu diperbolehkan atau tidak? Kemudian untuk yang penarikan dana Bapak Ibu, jadi penarikan dana itu kalau bisa disesuaikan dengan kegiatan, jadi Bapak Ibu jangan memindah bukukan. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan dana 210 juta kemudian dipindah bukukan ke bank lain atau ke rekening lain, jangan sampai, karena kita akan melihat tracing transaksi Bapak Ibu di rekening BNI yang sudah diberikan ke kami atau yang sudah dibukakan oleh pihak direktorat. Nah, kemudian bila Bapak Ibu dalam 1 minggu itu kegiatannya banyak, silakan diambil sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut. Tetapi kami juga ada aturan keuangan dari Menteri Keuangan, setiap sekolah itu hanya boleh memiliki kas tunai itu maksimal 50 juta. Jadi Bapak Ibu kalau bisa menarik jangan lebih dari 50 juta. Begitu. Baik Mbak Linda, terima kasih. Ada lagi mungkin yang terlewat Mbak Linda? Sudah Mbak Nita. Terima kasih Mbak Nita. Baik, kita buka untuk sesi selanjutnya. Dari SMK Teknologi Balung, Bapak Abu Hasan. Halo, Bapak Abu Hasan. Masih di mute, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini dalam bantuan SMK lanjutan. Ini yang seperti kemarin kita terima. Ini biasanya untuk kegiatan, karena pada saat kegiatan itu berlangsung, karena kegiatan ini bersamaan, otomatis untuk kegiatan untuk mendatangkan narasumber. Nah ini kemarin sempat kesulitan. Sehingga dari rencana kegiatan yang harus berakhir di bulan Desember, ini agak mepet-mepet begitu. Nah ini kalau bisa dari pihak direktorat itu memetakan narasumber yang harus ke sekolah-sekolah. Kalau bisa begitu. Karena untuk narasumber yang punya sertifikat terkait dengan materi yang akan disampaikan, ini untuk di daerah Jember bagian selatan ini kesulitan. Jadi kemarin itu saat kita mencari narasumber itu banyak yang bareng kegiatannya, di bareng-bareng. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan IHT, karena IHT ini sifatnya luring, kita lakukan ini dalam kegiatan itu misalkan kita 10 hari. Ini untuk peserta. Nah, ini kalau untuk narasumber kemudian untuk konsumsi mungkin ini sudah bisa tercover di dalam RAB. Ini kalau untuk transport peserta, apakah boleh ini dimasukkan untuk ke dalam RAB? Itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ada Pak Kusnana dari SMK Komputana Majenang. Halo Pak Kusnana. Ya, siap. Mohon izin Ibu Linda. Izinkan kami dari SMK Komputer Majenang bertanya terkait Silakan. pengelolaan. Ya. Yang saya tanyakan sebelumnya mungkin tadi ada penanya yang sama, tetapi saya belum menangkap jawaban terkait penjelasan pertanyaan bahwa misalnya ada kegiatan IHT, implementasi kurikulum Merdeka, sebetulnya untuk kegiatan komite pembelajaran sekolah kami sudah mengikutinya. Kemudian juga karena ada target penyusunan KOSP, maka kegiatan IHT itu sudah kami laksanakan. Nah, padahal tadi di program ada kegiatan-kegiatan terkait IHT ataupun sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini bagaimana teknis pelaporannya terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan padahal terkait dananya belum turun begitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya SPN 1 Kalibagor, Bapak Sukesi. Halo? Halo? Assalamualaikum Bu. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Bu, ini dari SMK 1 Kalibagor. Mau tanya tentang rekening yang digunakan Bu nanti. Itu kan harus BNI ya. Rekening BNI. Sementara sekolah kami belum punya yang rekening BRI. Kami punyanya rekening BRI yang digunakan tahun kemarin. Nah itu apakah kami harus bikin sendiri apa dibikinkan dari direktorat Bu? Itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan sesi tanya jawab ini. Jadi yang pertanyaan dari 3 penanya tadi saya tampung dulu karena kita akan bersiap untuk menyambut Bapak Direktur yang sebentar lagi akan masuk bersama kita di ruang Zoom ini. Jadi untuk 3 penanya tadi nanti akan kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu Pak Direktur dulu untuk menyampaikan materi